itu adalah bersaudara satu masjid. Artinya apa? Kalau tak datang ditanya, kemana sahabat dan penampak? Tanya orang, karena dia sering ke masjid. Coba dia tak pernah ke masjid, dia tanya orang loh. Saya tanya itu loh. Si itu mana nampak dia? Oh, dia pulang kampung raya ya. Cuma datang ke masjid, dah tanya apa ini? Ya kan? Kawan ibu kita tanya orang apa dong? Kenapa? Memang tak pernah ke masjid. Begitu juga yang meninggal ini, harapan kita rajin, maka juga orang akan rajin datang ke tempat kita. Dengan orang akan melaksanakan fardu kifayah kita dengan baik. Itu namanya mensolatkan. Nah, sekarang ada pertanyaan masalah sholat ini. Silakan. Silakan. Kalau mayatnya dua, gimana Ustaz? Mayatnya dua. Mayatnya, jenazahnya ada dua. Iya. Mayatnya ada dua. Oh, mayatnya ada dua. Bagaimana jika kalau mayatnya ada dua yang meninggal? Saya pengalaman ini waktu saya di Lengan, ada orang meninggal kebakaran. Yang meninggal pertama maknya kebakaran, yang kedua anaknya baru nikah. Nah, kalau dua meninggal, maka doanya dirubah, yang dirubah pada takbir ketiga. Yang pertama kan Al-Fatihah, yang kedua salawat biasa, yang ketiga doa untuk sembahyang. Kalau sini sendiri Allahumma ghfir lahu. Kalau dia dua Allahumma ghfir lahuma. Ya, lahuma waraham lahuma. Jadi karena mengajarkan itu, namanya di kampung tidak begitu hafal orang. Kalau payah-payah satu aja lah, sudah jalan keluar. Kalau banyak, lebih dari dua, hukumnya banyak dalam agama. Kita baca Allahumma ghfir lahu. Dan perlu lagi dibaca Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa ternyata yang meninggal itu ada laki-laki, ada perempuan dua. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi. Allahumma ghfir lahu. Tidak perlu. Kalau sudah kita baca Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi, sudah masuk semua. Sudah masuk semua. Jadi sudah cukup sama kita berdoa biasa. Kan ada juga baca Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi. Sementara yang diminta banyak. Kecuali tak ada permintaan untuk kirim ke sini, cukup kita baca Allahumma ghfir lahum warhamhu wa'afihi wa'afihi. Itulah sederhananya baca bahasa Arab itu, tidak lagi perlu dibilang ini. Dah. Oke, ada lagi. Silakan Ibu. Teruskan. Oh ya. Kenapa kita memandikan diharuskan keluarga? Pertama, keluarga yang sebenarnya yang tahu pribadi kita, badan kita, mana yang sensitif, mana yang bagaimana, lebih tahu dia. Tahu dia ini bapak ini ada kumis di belakangnya. Keluarga tahu. Kalau istri, kalau dia lain-lain, anak-anak, sudah itu yang kedua lagi hikmahnya. Sebenarnya kalau keluarga yang memandikan ini
tidak dikhawatirkan akan dia bercerita kepada orang lain tertutup, maka dia kamu tidak ceritakannya lah ayah saya kalau dimatikan begini-begini ada. Kalau ada juga luar biasa. Ayah saya itu dimatikan keluar kotorannya. Iya lah, kita bisa dibandingkan macam yang keluar. Dan itu hikmahnya karena rahasia itu yang diberitahu adalah keluarga. Kalau Pak Imam yang biasa mandikan, dia tidak tahu tuh. Cuma karena keluarga tak tahu aturannya, ya dibawalah kami itu. Tetapi rahasia, apalagi macam ibu-ibu, yang tahu kan cuma keluarga dia. Itu tadinya mungkin juga ya kakaknya tahu apa masalah perempuan ini sebenarnya. Nah, karena memandikan ini yang kita harus berjaga-jaga, apa yang akan nampak baunya luar biasa, maka disuruhlah ada Pak Barus, ada itu sebenarnya menghilangkan bau busuk itu yang ada kepada kita dan supaya kita mampu memandikan. Kadang-kadang ada juga sudah mandikan mayat seminggu tak makan ya, tak tahan dia udah dan terbayang-bayang macam-macam. Ya macam-macam akan terbayang kepada dia. Nah, itu sebenarnya rahasianya dalam keluarga. Ya, oke. Yang lain, ibu ada? Pasna. Ada juga sebagian ini tidak mau memandi mayat ini tidak pakai kapur barus, tidak pakai tidak pakai kayu garum karena mayat ini dia bersih. Apakah itu ada juga sebagian sibuklah mencari ini segala macam? Apakah itu untuk orang yang sakit lama atau bagaimana sih? Gunanya itu semua adalah pertama menghilangkan bau. Ya, karena namanya orang yang meninggal itu macam-macam. Makanya ada kapur barus yang biasa kita. Kalau zaman Rasul namanya daun bidara, ya. Ya, sejarah yang nampak jarang nampak. Kita lihat daun bidara ini. Sebenarnya itu. Nah, memang ukuran mandikan itu bersih. Kalau kita lihat ada orang memandikan main sinkron saja, sudah selesai. Kita tidak seperti itu. Hadis Muslim sudah jelaskan pada beberapa hari yang lalu bahwa mayat itu dia tahu ya siapa memandikan dia, siapa yang mengangkat dia, siapa yang menggosok-gosok dia. Ya, cuma dia alat pendengarannya tidak pula sampai kepada kita lagi. Kalau sempat kita dengar keluhan dia, pasti bakal lari otomatis. Sakit saja, itu bakal lari. Tapi kita tidak supaya iya kita berdasarkan dari situ kita harus pelan-pelan. Ya, apalagi memandikan orang yang mati tenggelam. Jadi saya beritakan ada orang Sumasia itu mati tenggelam. Oleh Pak Ustadz dia jasa pengalaman, cukup saja dicelupkan mayat ini 3 kali dan dimandikan ke dalam Sungai Siak itu. Keluarganya protes. Kami ingin kami gosok orang tua kami ini begini. Kata Ustaz. Sebab badannya sudah 3 hari, bisa 3 hari ya. Orang sosial Pak Win tahu betul ya. Bagaimana orang yang Sulawesi itu meninggal kalau jatuh di sini, bisa cari ke sana. Bisa kasih itu aja tuh ya, itu aja tuh nanti kalau lari muncul di
Kalau Anda percaya buat tes. Tes, soal kapal beda. Banjir sana, jatuh sana, jauh baru ketahuan kalau manusia tidak. Nah, jadi kata Ustaz, jangan, karena badannya sudah mulai digosok keluarga juga, meletus perut, keluar kotoran semua. Anda cerita tadi, tak yakin dulu, yakin sama Ustaz, dan kenyataan baru. Nah, itu orang-orang yang sudah seperti itu. Beda caranya, kita ajarkan sini, saat kita ajarkan. Oke, kalau tidak ada lagi, makanya setelah dimandikan sholatkan, dia jawab. Saya pernah melihat kalau sudah dimandikan, ada yang diudukan dan ada yang tidak. Nah, Apa maksudnya? namanya diudukan. Ada yang bersih dimandikan, ada yang diudukan mayatnya, Iya, ada yang tidak. iya ya. Nah, Bagi kita yang memandikan. apa hukumnya memandikan mayat? Kan itu boleh juga. Dan kalau kita mandikan karena mayat ini akan menghadap Allah, ya, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut Imam Syafi'i, dia wajib diwudhukan. Nah, bagaimana wudhunya? Seperti orang sholat. Kan ada saya boleh sebentar niat memwudhukan mayat. Nah, harus diwudhukan dia Pak, karena dia menghadap sholat. Nah, ya ada pendapat lain, silakan. Tapi saya selama ini belum pernah kali. Artinya apa kerugiannya bagi yang tidak diudukan, yang tak diudukan? Bagi yang tidak diwudhukan, yang berdosa orang yang mandikan. Kalau dia tidak tahu ada tidak dicampak, ada apa karena kalau dia, tidak diwudhukan, tidak itu orang hidup saja, bisa saja. Sama dengan mayat Ya. Jadi sebaiknya diwudhukan karena dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menghadap malaikat munkar wa nakir. Dia harus bersih seperti orang sholat. Bersih dalam Islam tidak sekedar menyuci badan sebersih-bersihnya, tapi harus dia berwudu. Sama halnya tayamum. Tayamum itu tidak boleh dengan alat lain, dengan rinso lah segala macam, daya segala macam, tidak bersih. Kalau tayamum harus tanah, tak debu saja. Oh sudah modern Pak, itu tidak ada modern. Ada yang modern, ada yang tidak. Sama halnya dengan sholat. Sholat kalau ada modernnya, tetap salah subuh 2 rakaat. Nah, sudah modern, sudah canggih, atau rakaat saja, ada. Kalau ya orang yang mandikan salah. Kalau dia tidak lagi. Nah, makanya dikatakan resiko orang memandikan, resikonya kalau mayat tidak bersih, maka yang mandikan berdosa. Makanya kadang kalau dengan Adam sudah dimandikan, sudah tidak ada lagi nama kotoran, sudah. Kalau masih ada terus. Kadang-kadang kan ada yang parah segala macam. Apalagi kalau yang meninggal kecelakaan, itu darah segar. Kecelakaan